Belakangan ini sering kita dengar dan melihat dengan mata kepala kita sendiri, baik itu di televisi, media sosial, ataupun lingkungan sekolah tentang perilaku bullying. Tak sedikit siswa yang terlibat di dalamnya. Bahkan kasus bullying lebih sering terjadi di lingkungan sekolah. Yang kuat menindas yang lemah, yang besar mengintimidasi yang kecil, hanya sekedar mengejar popularitas dan sebuah gengsi sesaat. Padahal perilaku bullying adalah sebuah kejahatan yang bisa melukai orang lain, bahkan sampai meregang nyawa. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang perilaku bullying, mulai dari mengenal perilaku bullying sampai pada cara pencegahannya. Anak-anak seperti kita mungkin sering bercanda dengan teman-teman lainnya. Terkadang mengejek satu sama lain adalah hal yang dianggap biasa. Namun, tahukah kamu kalau tindakan itu bisa termasuk dalam kategori bullying? Sebenarnya bullying itu apa ya? Yuk cari tahu agar kita tidak menjadi pembuli ataupun korban bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih kepada orang lainnya. Perbuatan tidak baik yang dimaksud bisa berupa hal-hal yang menyakiti secara fisik, seperti memukul, mendorong, dan lain-lain. Bisa juga menyakiti secara verbal, misalnya mengejek penampilan, menghina kemampuan, dan masih banyak lagi. Tindakan menjauhi dan mengucilkan seseorang juga termasuk tindakan bullying. Bullying tidak hanya terjadi pada orang-orang yang saling kenal atau sering bertemu secara langsung. Di zaman yang sudah maju ini, bullying bisa dilakukan lewat telepon, mengirim pesan melalui SMS atau email, dan meninggalkan komentar buruk di media sosial. Istilah bullying melalui gadget biasa dikenal dengan istilah cyberbullying. Alasan seseorang melakukan bullying. Para pelaku bully biasa mendapatkan kepuasan dari menindas orang. Ia merasa lebih kuat dan lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Bisa juga karena ia akan mendapatkan popularitas di sekolah karena ditakuti oleh siswa lainnya. Apa yang harus dilakukan jika menjadi korban bullying? Jika kita menjadi salah satu korban bullying, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, segera temui seseorang yang kamu percaya dan beritahu pada mereka apa yang terjadi padamu. 2. Jika bullying terjadi di sekolah, maka beritahu seorang guru atau penasihat sekolah dan tanyakan apa yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hal itu. Bisa jadi sekolahmu memiliki kebijakan tentang bullying dan ada langkah-langkah untuk menanganinya. 3. Jangan takut untuk melaporkan tindakan bullying pada pihak yang memiliki wewenang. Jika kamu berani, tandanya kamu menyelamatkan dirimu sendiri dan korban bullying lainnya. 4. Kalau bisa, saat mulai ada tanda-tanda bullying kepadamu, tunjukkan sifat berani dan percaya diri agar pembuli berpikir ulang untuk melakukan tindakan itu padamu berulang kali.
Dampak bullying. Dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Bullying dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan fisik maupun mental anak. Pada kasus yang berat, bullying dapat menjadi pemicu tindakan yang fatal seperti bunuh diri. Dampak negatif bullying. Anak-anak yang menjadi korban bullying lebih berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban bullying antara lain: 1. Munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. Masalah ini mungkin akan terbawa hingga dewasa. 2. Keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. 3. Rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah. 4. Penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. 5. Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan. Dampak positif bullying. Di samping dampak negatifnya, bullying juga dapat mendorong munculnya berbagai perkembangan positif bagi anak-anak yang menjadi korban bullying. Anak-anak korban bullying cenderung akan lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah, termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak lagi direndahkan, terdorong untuk berintrospeksi diri. Itulah tadi materi tentang perilaku bullying. Semoga bermanfaat. Setidaknya kita tahu dan paham bahwa perilaku bullying adalah tindakan yang tidak terpuji. Mari kita benahi diri dan mulai hidup berdampingan antara satu dengan lainnya agar hari-hari kita ke depan semakin lebih baik.